Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Amelia dengan NIM 10225015 dan di sebelah saya ada rekan saya yang bernama Nabila Cika Juliani dengan NIM 10225012. Di sini kita akan mempresentasikan hasil implementasi penyusunan laporan keuangan usaha mikro pada Panglima Decoration. 1. Pendahuluan profil perusahaan. Laporan ini membahas implementasi penyusunan laporan keuangan pada usaha mikro dengan studi kasus pada Panglima Decoration. Panglima Decoration merupakan usaha yang bergerak di bidang penyewaan tenda dan jasa pemasangan dekorasi untuk berbagai acara sejak tahun 2006. Laporan ini disusun sebagai tugas evaluasi akhir semester atau EAS mata kuliah pengantar akuntansi di Universitas Teknologi Digital. Baik, selanjutnya ada struktur organisasi sederhana. Yang pertama ada owner, yaitu Bapak Cecep Diki selaku pemilik perusahaan. Yang kedua ada penanggung jawab, yaitu Ajang Wahyudin. Yang ketiga ada karyawan, yaitu dibagi tiga, yaitu ada Raditya Eja Firdaus, Asep Ripma, dan Muhammad Reksa. Selanjutnya ada deskripsi kegiatan usaha. Kegiatan utama Panglima Decoration adalah menyediakan solusi kebutuhan sarana pesta, khususnya tenda dan elemen dekorasi lainnya, seperti pelaminan dan penataan ruang untuk acara pernikahan, hitanan, serta acara formal maupun informal lainnya. Jasa yang dihasilkan bukan sekedar penyewaan barang secara fisik, melainkan paket pelayanan yang mencakup estetika dekorasi dan keamanan teknis pemasangan tenda. Ada proses operasional. Sebagai perusahaan jasa, alur pelayanan Panglima Decoration dimulai dari tahap konsultasi dan kesepakatan jadwal dengan pelanggan. Setelah itu, pemilik melakukan survei lokasi untuk menentukan teknis pemasangan dan jumlah alat yang dibutuhkan. Proses operasional berlanjut pada tahap persiapan alat di gudang yang kemudian dikirim ke lokasi menggunakan armada angkut. Inti dari operasional ini adalah jasa pemasangan atau setting, tenda, dan dekorasi yang dilakukan oleh tim lapangan agar siap sebelum acara dimulai. Setelah seluruh rangkaian acara selesai, tim akan melakukan pembongkaran peralatan atau landing out untuk dibawa kembali ke gudang dan diikuti dengan tahap akhir yaitu penagihan pelunasan kepada pelanggan. Lalu yang selanjutnya ada periode laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun dalam laporan implementasi ini menggunakan periode bulanan, tepatnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2026. Penentuan periode bulanan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai performa laba bersih usaha dan memantau perputaran piutang pelanggan dalam jangka pendek. Baik, yang selanjutnya ada bab 2, yaitu identifikasi transaksi keuangan. Identifikasi transaksi utama. Dalam menjalankan operasionalnya, Panglima Decoration memiliki beberapa komponen transaksi utama yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan periode Januari tahun 2026. Antara lain, yang pertama ada aset tetap. Usaha memiliki aset tetap berupa peralatan tenda, kerangka besi, dekorasi, dan perlengkapan pesta lainnya dengan total nilai perolehan sebesar 60 juta rupiah. Selain itu, diakui adanya akumulasi penyusutan peralatan sebesar 500.000 untuk mencerminkan penurunan nilai manfaat aset tersebut. Selain itu, perusahaan ini juga memiliki kas sebesar 64.800.000 rupiah. Selanjutnya yang kedua ada utang dan piutang perusahaan. Panglima Decoration memiliki kewajiban finansial atau utang usaha kepada pihak ketiga senilai 150 juta rupiah. Di sisi lain, karena sistem pembayaran pelunasan sering dilakukan setelah acara selesai, terdapat piutang usaha atau tagihan kepada pelanggan yang belum terbayar sebesar 100 miliar rupiah. Lalu yang selanjutnya ada modal awal. Saldo ekuitas atau modal awal yang disetorkan dan dimiliki oleh pemilik untuk mendukung keberlangsungan operasional usaha adalah sebesar 75 juta rupiah.
Yang selanjutnya ada pendapatan. Selama periode Januari 2026, usaha mencatatkan pendapatan jasa dari hasil penyewaan tenda dan jasa pemasangan dekorasi sebesar 10 juta rupiah. Lalu yang selanjutnya ada beban operasional. Total beban operasional yang dikeluarkan untuk mendukung pelayanan jasa sebesar 5 juta rupiah yang terdiri dari beban gaji, beban transportasi, dan beban penyusutan. Bukti transaksi. Untuk memastikan validasi setiap data keuangan yang dicatat Panglima Decoration menggunakan beberapa instrumen bukti transaksi sebagai berikut. Yang pertama, ada nota. Nota digunakan sebagai bukti transaksi harian untuk penyewaan alat pesta dalam skala kecil atau pembelian perlengkapan habis pakai. Yang kedua, ada bukti transfer. Digunakan sebagai pencatatan pendukung apabila pelanggan melakukan pembayaran melalui bank atau saat pemilik membayar cicilan utang usaha. Baik, selanjutnya ada bab 3 yaitu pencatatan akuntansi. Yang pertama ada poin pencatatan jurnal, yaitu ada jurnal umum. Ini adalah jurnal umum dari Panglima Decoration yang dicatat per 31 Januari 2026. Jurnal umum berfungsi untuk mencatat semua transaksi perusahaan sebelum dipindahkan ke buku besar. Yang pertama, pada tanggal 31 Januari 2026, akun yang terkena pada kas dan pendapatan jasa. Dalam pencatatan, kas didebitkan sebesar 10 juta karena ada penerimaan uang. Sedangkan pendapatan jasa dikredit sebesar 10 juta karena perusahaan mendapatkan pendapatan dari jasa yang diberikan. Selanjutnya, ada transaksi yang kedua. Pada tanggal 31 Januari 2026, akun yang dikenakan yaitu ada beban gaji dan kas. Pada pencatatan, beban gaji didebitkan sebesar 3.500.000 karena ada beban yang harus dibebankan, sedangkan kas dikredit sebesar 3.500.000 karena uang keluar untuk membayar gaji. Selanjutnya ada transaksi yang ketiga yaitu pada tanggal 31 Januari 2026, akun yang dikenakan yaitu ada beban transportasi pada kas. Dalam pencatatannya, beban transportasi didebit sebesar 1 juta karena ada beban transportasi, sedangkan kas dikreditkan sebesar 1 juta karena uang keluar untuk membayarnya. Jadi total keseluruhan yaitu 14.500.000 rupiah. Yang menunjukkan bahwa pencatatan ini sudah seimbang dan sesuai prinsip akuntansi. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Ini adalah jurnal penyesuaian Panglima Decoration per 31 Januari 2026. Jurnal ini dibuat untuk menyesuaikan catatan akuntansi agar sesuai dengan prinsip akrual dan mencerminkan kondisi keuangan yang benar pada akhir periode. Pada tanggal 31 Januari 2026, akun yang pertama, beban penyusutan peralatan, didebit sebesar Rp500.000. Ini mencatat beban penyusutan yang terjadi pada peralatan selama bulan Januari. Yang kedua, ada akumulasi penyusutan peralatan, dikredit sebesar Rp500.000. Ini adalah akun kontra yang menyimpan total penyusutan peralatan sejak dibeli yang mengurangi nilai buku peralatan. Total debit dan kredit masing-masing Rp500.000, jadi pencatatan sudah seimbang. Lalu yang selanjutnya, posting ke buku besar. Setelah mencatat jurnal umum dan jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya adalah memposting atau memindahkan data ke buku besar. Buku besar adalah buku yang mengkelompokkan semua transaksi berdasarkan nama akun agar mudah terlihat saldo akhir setiap akun. Yaitu yang pertama ada kas. Saldo awal kas adalah 64.800.000. Kemudian dilakukan posting dari transaksi-transaksi yang ada di jurnal. Yang pertama ada dari jurnal umum, kas didebit sebesar 10 juta yang membuat saldo menjadi
Rp74.800.000. Lalu posting kedua ada kas di kredit sebesar Rp3.500.000 sehingga saldo menjadi Rp71.300.000. Lalu yang ketiga, kas di kredit sebesar 1 juta sehingga saldo akhirnya adalah 70.300.000. Posting bertujuan untuk merangkum semua pergerakan dana pada setiap akun dan mendapatkan saldo akhir yang akurat. Baik, yang selanjutnya ada nama akun piutang usaha. Saldo awal 100 juta rupiah. Selanjutnya ada perlengkapan dengan saldo awal 200.000. Selanjutnya ada peralatan dengan saldo awal 60 juta rupiah. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan peralatan dengan saldo awal 500.000 rupiah. Lalu ada utang usaha dengan saldo awal 150 juta rupiah. Selanjutnya ada modal dengan saldo awal 75 juta. Lalu ada pendapatan yang terjadi transaksi dari jurnal umum diposting ke dalam buku besar pada tanggal 31 Januari 2026 sebesar 10 juta rupiah. Lalu ada beban gaji yang terjadi transaksi pada tanggal 31 Januari 2026 sebesar 3.500.000. Lalu ada beban transportasi yang terjadi transaksi pada tanggal 31 Januari 2026 yaitu sebesar 1 juta. Lalu ada beban penyusutan yang terjadi transaksi pada tanggal 31 Januari sebesar 500.000. Lalu yang selanjutnya ada bab 4, penyusunan laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Panglima Decoration laporan laba rugi per 31 Januari 2026. Yang pertama, pendapatan sebesar 10 juta rupiah dikurangi beban-beban yang beberapa beban, yaitu yang pertama ada beban gaji sebesar 3.500.000, yang kedua beban transportasi sebesar 1 juta, yang ketiga beban penyusutan peralatan sebesar 500.000 rupiah. Total beban yaitu 5 juta. Jadi laba bersihnya pendapatan dikurangi beban-beban hasilnya 5 juta. 5 juta itu yaitu laba bersih. Lalu yang selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Panglima Decoration laporan perubahan ekuitas per 31 Januari 2026. Modal awalnya yaitu 75 juta, dikarenakan ada laba bersih yaitu jadi ditambah 75 juta ditambah 5 juta, modal akhirnya yaitu 80 juta rupiah. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Panglima Decoration laporan posisi keuangan per 31 Januari 2026. Yang pertama ada aset. Panglima Decoration memiliki aset yang berupa pertama ada kas sebesar 70.300.000, piutang usaha sebesar 1 juta, perlengkapan 200.000 rupiah, peralatan 60 juta, dan akumulasi penyusutan peralatan 500.000. Dikarenakan akumulasi penyusutan peralatan saldo normalnya di kredit, jadi dikurang. Jadi hasil semuanya total asetnya yaitu 230 juta. Lalu yang selanjutnya ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitasnya ada utang. Utang sebesar 150 juta rupiah dan modalnya yaitu yang tadi 80 juta. Jadi 150 juta ditambah 80 juta yaitu hasilnya 230 juta. 5. Penutup. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan siklus akuntansi yang telah disusun untuk periode Januari tahun 2026, Panglima Decoration menunjukkan kinerja operasional yang positif dengan perolehan laba bersih sebesar 5 juta dari total pendapatan jasa sebesar 10 juta rupiah. Margin laba operasional yang mencapai 50% mengindikasikan bahwa bisnis jasa penyewaan tenda ini memiliki potensi keuntungan yang besar. Namun, jika ditinjau dari posisi keuntungan di neraca, kondisi likuiditas perusahaan berada pada tingkat yang cukup beresiko.
Lalu ada permasalahan keuangan yang ditemukan. Dalam proses penyesuaian laporan keuangan, ditemukan beberapa kendala finansial yang dapat menghambat pertumbuhan usaha. Masalah utama terletak pada tingginya saldo piutang usaha yang mencapai 100 juta rupiah, yang menandakan bahwa aliran kas masuk tidak berjalan secepat pengakuan pendapatannya. Selain itu, ketergantungan pada utang usaha untuk mendanai operasional menciptakan beban finansial jangka panjang yang cukup berat. Dari posisi operasional, beban gaji kru yang menyerap 35% dari omset bulanan dinilai terlalu tinggi untuk skala usaha mikro. Ditambah lagi dengan mulai adanya biaya penyusutan peralatan yang jika tidak dikelola dengan baik akan menurunkan nilai buku aset tetap secara drastis di masa depan. Lalu selanjutnya ada rekomendasi perbaikan. Ada 3 yang harus direkomendasi, yaitu ada pengelolaan kas, pencatatan keuangan, dan pengendalian biaya. Presentasi kita pada implementasi penyusunan laporan. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.